Teman-teman, tadi nih ya coba ngintilin Kang Zul. Ini kenalin dulu nih. Ini Kang Zul namanya nya. Beliau tuh selaku manajer teknik di Syariah Islamic Soreang yang ada di sini. Tadi saya coba ngintilin ya, sana sini. Pengennya sih nyuri-nyuri waktu biar bisa ngevlog. Nggak taunya sibuk banget. Setia ya menunggunya ya. Setia menunggu. Ini baru dapat nih pas setelah selesai. Makanya kita di sini aja deh ngevlognya. Malum ya kalau kurang glowing gitu kan, penuhi keringat wajahnya ya, karena baru habis keliaran kemana-mana. Biasa kita kalau orang lapangan, saya juga orang lapangan kan. Masya Allah. Makanya ini sudah terbakar ini. Warnanya tidak seputih orang lain gitu ya, tidak seglowing. Iya, Kang Zul, tadi itu lagi ngapain sih? Ya, tadi itu ketika Kang Aji. Aduh, sampai lupa kan. Aduh, maaf ya, nonton ya, lagi agak capek. Iya. Jadi Kang Aji tadi ngintilin kita sedang mematok lahan Kang Aji untuk aktivitas cut and fill tahap berikutnya. Karena kan lahan kita lumayan luas nih ya, kurang lebih 4,5 hektar gitu. Gede banget. Jadi aktivitas cut and fill-nya pun kita lakukan secara bertahap gitu. Jadi hari ini, siang ini alhamdulillah kita melakukan pematokan untuk cut and fill tahap yang selanjutnya. Ih, mantap. Total tuh tadi 4,5 hektar kurang lebih. 4,5 hektar kurang lebih. Kira-kira ada berapa unit tuh Kang Zul di situ? Dari 4,5 hektar itu Kang ada 300 unit ya. 300 unit ya? itu kemudian dibagi lagi ada 10 unit itu area komersil ya. Itu ruko gitu ya. Rumah ruko. Iya. Kemudian ada tipe 36 yang dari yang paling kecil, tipe 40, tipe 50 dengan 3 kamar ini yang paling laku sekarang. Kalau lihat di belakang yang paling banyak dibangun tipe 50 paling laku karena dia ada 3 kamar gitu kan. Kemudian tipe 78 itu 2 lantai gitu kan. Jadi ya kurang lebih ada 4 tipe rumah. Berapa tipe rumah satu ya? ruko gitu kan dan satu ruko. Jadi sebetulnya banyak pilihan di sini tuh. Banyak bisa menyesuaikan dengan isi dompet gitu ya. Isi rekening mungkin sekarang ya, bukan dompet lagi ya. Tapi bener loh. Karena dulu saya pernah pegang di sini juga nya. Saya sempat survei tuh ke perumahan tetangga. Ternyata perumahan kita tuh yang paling terjangkau loh dibanding yang lain. Masya Allah, pemandangannya juga di belakang Kang luar biasa indahnya gitu. Angin, sepoi-sepoi, Masya Allah. Ini seger loh bener. Kalau main-main ke lahan itu kita tuh seperti sedang dikelilingi oleh gunung Kang. Kalau Kang ke arah sebelah utara itu kelihatan Tangkuban Perahu itu masih kelihatan. Iya bener. Cuma lagi ada awan jadi nggak kelihatan ya. Lagi berawan jadi ketutupan. Kalau di belakang kita ini ada Gunung Puntang gitu kan. Cakep banget. Dengan kopinya yang jawara ya katanya. Oh iya. Dapat juara di Brazil katanya. Puntang kopi ya? Puntang. Arabica Puntang. Mantap. Oh, penggemar kopi ya? Sangat. Mau sekalian dipromoin? Saya kopinya kopi gunting Kang sekarang. Kalau di lapangan kopi gunting aja. Kopi saset. Jangan sebut merek kan. Oh iya. Kita nggak di. Jangan. Kita nggak dibayar. Oh ya Kang, nanya lagi nih. Ini kan sudah banyak nih pembangunan. Alhamdulillah. Ini sudah berapa persen nih pembangunan di sini Kang? Kurang lebih sekarang yang sedang kita bangun itu 21 unit Kang. Oh, sudah 21 unit, udah lumayan banyak. Jadi dari total 300 itu ya kurang lebih hampir 10% lah ya, 8-7% mungkin ya gitu ya. Alhamdulillah. Dan memang konsumen-konsumen kita yang lain ya waiting list dalam hal ini kan kita mencoba membangun rumah konsumen itu dengan keinginan yang sangat, konsumen itu pasti menginginkan rumah itu seperti apa sih. Makanya kita biasanya sebelum pembangunan itu kita buka audiensi kepada konsumen, konsultasi rumahnya, bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginannya dia. Tentu ada batasan-batasan juga nanti kita sampaikan, sehingga biasanya ada konsumen yang sekarang sedang melakukan konsultasi kepada kita. Sekarang ada yang konsultasi lumayan banyak juga, audiensinya sudah lewat, kemudian konsultasi. Sekarang lagi terhubung dengan arsitek kita, perencana kita. Kalau udah ready, kemudian dengan unitnya sudah mantep nih, sudah klop sama desainnya gitu ya, konsepnya kita bangun gitu. Jadi masih ada yang waiting listnya. Tuh teman-teman, jadi di sini mah gitu. Jadi rumah tuh nggak asal langsung dibangun, tapi benar-benar nanya dulu. Teman-teman nih pengen rumahnya tuh kayak gimana, lebih kepada denah dalamnya mungkin. Denah dalamnya. Benar. Karena kan kadang-kadang kalau di tempat lain itu dibangunnya template Kang gitu kan. Jadi kalau misalnya konsumennya pengen sekat, pengen itu, pengen harus dibongkar lagi gitu kan. Sayang. Nah ini bisa kita siapkan dari awal. Benar.
kalau bongkar lagi kayak gitu tuh lebih mahal. Lebih mahal, jatuhnya. betul. Lebih mahal, lebih capek. Udah deh. Ya, harus pindah dulu ngontrak lagi. Oh iya, harus pindah dulu. Ini ngontrak. Bela gitu. Jadi ngontrak dulu, bersabar dulu dengan apa? Matengin konsep dulu gitu kan. Nah. Bersama tim kita gratis arsiteknya. Ih, Free. Masya Allah. Cuma Nih. biaya tambahannya nggak free gitu Oh, ya. iya. Misalnya kalau ternyata nanti dalam request itu ada biaya tambahan kan biasanya begitu Oh, iya, ya. benar. Misal nambah tembok nih, atau Ah. misal nambah apa gitunya. Iya. Ya itu pasti ada biaya lagi. Betul. Maklum lah itu mah. Sama-sama tahu lah ya. Sama-sama tahu lah itu mah. SST. Nah Kang Zul, di bulan ini persiapan ada yang mau dibangun lagi kayaknya nih. Insya Allah kalau melihat schedule kita Kang, hampir Ah. setiap bulan itu kurang lebih ada 3 sampai 5 unit yang kemudian dibangun gitu setiap bulannya gitu kan. Bertahap lah ya. Bertahap. Tadi tergantung dengan kesiapan konsumen, masuk jadwal bangunnya, Iya. dia audiensi dulu, Benar. kemudian dia konsultasi sama tim arsitek kita, matangkan Benar. dulu desainnya, setelah Benar. itu kita bangun. Gitu. Oh, benar-benar mantap. Satu lagi nih Kang Zul, Oke. pertanyaan nih. Kayaknya yang bikin saya penasaran sama teman-teman juga penasaran nih. Untuk pembangunan Ya. biasanya berapa lama? Nah, betul. Biasanya itu pertanyaan klasik ya. Iya, benar. Pertanyaan klasik dan pasti setiap orang akan bertanya gitu ya. Kalau Benar. saya beli rumah di SIS berapa lama dibangunnya gitu kan? Benar. Kalau proses pembangunannya dari 0 sampai selesai itu kita Ah. serah terimanya itu untuk satu lantai itu 6 bulan kurang lebih Kang. Oh, satu lantai 6 bulan. 6 bulan. Bisa saja lebih cepat gitu ya, bisa Ah. saja lebih cepat. Karena kalau pembangunan dari segi teknik itu Ah. 4 bulan, 3 bulan itu bisa. Sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa, Benar. hanya kita kasih 6 bulan gitu ya. Iya, Itu betul. sebagai space kalau misalnya nanti ada hal-hal yang kemudian bisa menghambat pembangunan, misalnya Nah. terkait dengan misalnya konsultasi gitu kan. Benar. Kemudian juga untuk apa namanya? Intinya begini, kita cepat ya. Kadang-kadang gini kan kalau pembangunan itu cepat Ah. banget. Tapi ternyata kecepatan itu tidak diimbangi sama kualitasnya, justru Aduh, malah jangan, jelek jangan, gitu jangan, kan. jangan. Jadi mending pelan sesuai schedule tapi hasilnya maksimal. Nah, itu benar. Hmm. Pengalaman saya dulu gitu Kang Zul. Iya. Saya bangun rumah teman-teman ya, saya bangun rumah, saya minta dicepet-cepetin sama si tukangnya. Pas Iya. udah jadi, saya nyesel pengen dirobohin lagi rumahnya. Iya, karena kan terburu-buru. Benar. Ya, apalagi kalau udah finishing, kalau terburu-buru jadi nggak rapi kan. Nah, dan lain-lain gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, itu seputar keteknikan kayaknya sih cukup segitu dulu Kang Zul pertanyaannya. Insya Allah nanti kayaknya, tapi nanti lain waktu saya pengen nanya-nanya lebih lanjut nih sama Kang Zul nih soal Mudah-mudahan keteknikan di ada sini nih. update-update baru lagi ya Nah, dari kita ya. soal update-update yang ada di sini. Gitu teman-teman, terus pantengin channel kita juga ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Share. Gitu, gitu dari saya sama Kang Zul. Terima Ya. kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.